Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah kontainer berisi PHP yang terkoneksi dengan kontainer yang berisi MySQL. Nah, kemarin kita sudah membuat kontainer berisi MySQL yang dapat diakses di luar maupun di dalam mesin itu sendiri. Kali ini kita akan mengkoneksikan sebuah PHP, jadi sebuah program PHP sederhana yang terkoneksi dengan kontainer yang lain. Jadi kita akan membuat dua kontainer. Yang pertama adalah kontainer, saya gambar. Kita akan membuat dua kontainer. Yang pertama adalah kontainernya MySQL. Yang kedua adalah kontainernya PHP. Jadi si PHP akan connect ke MySQL di dalam kontainer. Ini sama-sama kontainer. Kontainer ini dua-duanya akan saling terkoneksi. Oke, pertama kita akan harus menyiapkan sebuah image yang udah jadi ya. Saya memakai image MySQL dan image Nginx PHP FPM. Jadi ini Nginx PHP FPM ini bisa dicari di Docker Hub. Docker Hub-nya linknya sama seperti nama image yang saya download. Cari aja ini recharv Nginx PHP FPM. Nah, pertama kita harus membuild dulu PHP kontainer MySQL-nya gitu. Saya udah menyiapkan satu folder yang namanya DB ini. Kita masuk ke folder DB. cd home learn DB. Nah, di dalam DB ini terdapat satu Docker file dan satu file SQL. Isi Docker filenya sebagai berikut. Jadi saya menggunakan image MySQL versi lama, terus saya mengkopikan seperti tutorial kemarin login SQL-nya ke entry point-nya Docker biar dieksekusi, terus mengeset password-nya jadi 123 dan database yang digunakan adalah find. Oke, kita build dulu. Caranya gimana? Seperti kemarin, Docker build mint kita beri nama login SQL, nama image-nya, terus konteksnya di sini titik. Nah, ini udah jadi image-nya login SQL latest, Docker images sekarang. Nah, ini udah ada login SQL-nya. Kita buat kontainer login SQL-nya ini sekarang. Docker container create main name, kita kasih nama kontainer SQL, terus kita expose portnya ke 33060 ya. Kalau 3306 ini kan portnya MySQL ini tambahin 0 ya, biar ke expose keluar. Kita expose keluarnya tambahin 0. Port lokalnya 3306. Ini terus image-nya kita pakai login SQL. Oke, udah bisa. Sekarang kita start docker container start, nama kontainernya CSQL ini, pakai nama yang ini. Kita enter. Sekarang kita lihat docker ps. Nah, ini udah jalan ya, udah jalan di 33060. Kita hapus dulu. Kita lihat di netstart min ptln 3306 ini docker proxy udah bisa connect ya. Sekarang kita coba connect MySQL min root min p find. Tadi database-nya namanya apa ya? Saya lupa. Sorry. Get docker file. Database-nya namanya find. Tadi MySQL min root min p find min p portnya adalah 33060. Sorry, saya ini mesin baru ya, belum ada MySQL-nya. Saya pakai base di lokal saya saja. MySQL min root min p besar min portnya 33060 min p find min h-nya 192. Min h itu hostnya ya, jadi hostnya server ini 192.168.1.6. Passwordnya 123. Nah, ini masuk ya. Show tables. Ini ada tabel user, select all from
user. Nah, ini ada Muhammad Yusuf Kala, kakak dan sebagainya, ini isi tabelnya. Nah, sekarang kita mencoba membuat sebuah kita sekarang nyobanya pakai PHP aja, pakai PHP. Saya sediakan satu folder namanya apps cd app nano index.php. Jadi di index ini kita akan ngoding sebuah koneksi ke server ke MySQL-nya dan mengeluarkan isinya. Ya, caranya gimana? Koneksi sama dengan new MySQL ini usernya hostnya adalah localhost. Terus portnya adalah 33060. Berarti di sini diisi host. Usernya adalah root. Passwordnya adalah 123. Terus database-nya adalah find seperti ini. Ini urutannya pakai MySQL itu di sini hostnya. Hostnya kita isi localhost 33060. Terus root 123 find. Terus kita jalankan sebuah query. Query sama dengan select all from user. Terus kita execute. Kita execute pakai query seperti ini. Query. Terus kita vardam aja ya langsung. Vardam $execute. Nah, kita jalankan lokal php index.php. Apakah keluar datanya? PHP-nya belum keinstall ya. apt install php min. Ini soalnya mesinnya mesin baru ya. Servernya baru saya install baru banget. Jadi banyak yang belum ada. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu. Agak lumayan lama ya karena internet saya agak ngadat ini. Sorry. Lumayan lama ya. Kita sabar dulu menunggu instalasi PHP-nya karena ini mesinnya baru banget ya. Kenapa kok saya install mesin baru? Karena mesin yang kemarin itu ini agak curhat ya. Rusak, mesinnya itu rusak karena HDD-nya itu saya kemarin set cuma 10 GB. Terus saya timpa beberapa image itu jadi rusak. Jadi saya install baru. Nah, ini udah selesai. Kita coba php index.php syntax error. Sorry, ada yang error ini. Nano index.php apa ya? Ini kurang titik koma ya. Nano index.php kelas MySQL not form. Jadi saya belum install kelas MySQL ya. apt install
PHP MySQL min-y. Ini masih ada yang perlu diinstal dulu. Nah, coba kita install. Nah, ini ada ya, udah bisa ya. Kurang di fetch vardam execute, yang di vardam adalah fetch all. Fetch all. Nah, seperti ini. Kita PHP lagi. Nah, ini keluar semua ya datanya, udah keluar semua datanya. Jadi berarti file PHP index kita udah bisa dijalankan. Oke, sekarang kita buat sebuah Docker file yang mana dia akan mengeksekusi si di sini image NGX FPM ini udah di setup sama yang punya image. Jadi kita tinggal memasukkan file-file kita ke dalam path-nya dia, yaitu path yang udah path default-nya web itu di mana? Di var www HTML. Nah, kita tinggal mengcopy isi tadi index.php itu ke folder ini. Caranya gimana? Kita tinggal buat sebuah Docker file yang mengeksekusi perintah tersebut ya. Nah, kita mundur satu langkah. Karena ini filenya ada dua. Yang satu itu isinya adalah shell execute aja ya. Dia biar kita bisa execute shell. Nah, di sini kita buat satu folder Docker file. Nah, from Richard NGX FPM itu artinya ngambil image ini ya, image Richard PHP FPM ini dipakai, terus copy app ke var www HTML. Jadi kita mengcopy isi dari folder app ke var www HTML. Nah, folder app tadi isinya apa? ls app. Nah, isinya itu API index.php ini dipindah ke kontainer yang isinya var ya, ke kontainer di folder var www HTML. Nah, sekarang kita buat image-nya. Pastikan kita di folder. Nah, docker build minte, kita image-nya pakai kasih nama aja php fix titik. Nah, ini udah selesai, kita docker image. Nah, ini udah ada PHP fix sama login SQL yang tadi. Nah, sekarang kita buat kontainer dengan PHP fix ini. Caranya gimana? Docker container create min name, kita kasih nama c container php, terus kita expose portnya ke 8080, di local portnya adalah 80. 80 ini port yang bisa kita akses, 80 ini port defaultnya punyanya dockernya ya. Terus nama image-nya php fix. Udah bisa. Docker container start c.php. C.php itu ininya ya, nama kontainernya. Docker ps. Nah, ini udah terbuat ya PHP namanya CPH. Kontainer PHP sama kontainer SQL-nya udah berjalan dua-duanya. Kita akses ke port 8080. Saya punya port 8080 itu di 192.168 IP servernya itu 192.168. Terus kita portnya 8080 kita akses. Nah, ini masih blank. Kita docker logs php fix. No container. Oh, cphp, sorry, cphp. $get-nya udah bener ya. Ini var www HTML. Kita coba ke API.php. API.php 01. Ini bisa ya, cat index.php. Vardam execute apa kita salah itu ya, sorry, cat app index.php. Kita salah akses ya, jadi
Kita coba masuk ke kontainernya saja, dicek langsung ls docker ps. Kita masuk ke kontainernya php, docker exec main it base, terus cat index.php. Nah, ini php index.php. Apa errornya? Address not available. Address not available. Jadi kita nggak bisa akses localhost ini ya. Member fetch out. Kita coba seperti nano. Ada nano nggak ya? Jadi kita itu nggak bisa tiba-tiba langsung connect ke addressnya ini ya, karena address not available. Maksudnya karena kita itu connect ke localhost, berarti itu kita connect ke localhost dirinya kita sendiri. Nah, caranya biar kita itu dapat mengakses kontainer yang lain, kontainer sebelah, kita itu harus mengenalkan kita harus ini kan saya gambarkan ya, saya coba gambarkan. Di sini akan ada kontainer. Ini kontainernya c.php, kontainernya php. Oke, php. Terus ini ada kontainernya SQL. Nah, kita itu nggak bisa ya langsung ujuk-ujuk. Ini kan tadi manggilnya di mana? Manggilnya di localhost ya. Localhost berarti dia itu connect manggil ke dirinya sendiri. Kan localhostnya PHP kan nggak punya MySQL. Jadi caranya adalah kita bisa mengganti address ini ke nggak localhost tapi ke IP-nya mesin ini. Di mana IP? Kita logout cd nano app index.php, kita ganti ke IP mesinnya supaya dia connect ke, kita coba jalankan php app.php index.php. Nah, sama saja ya karena dia connect-nya ke mesin ini sekarang. Oke, sekarang kita buat lagi dockernya, docker image. Kita hapus image yang lama biar nggak penuh-penuhin. Docker kontainernya kita stop dulu, docker container stop cphp. Ini kontainer PHP-nya di stop, docker container rm cphp. Sekarang kita delete image-nya, docker image rm php fix. Ini image-nya PHP. Nah, docker image sorry. Nah, ini udah bersih ya. Sekarang kita build ulang. Docker build maintain php fix titik. Ini tadi mengganti app-nya jadi IP-nya sih mesin yang ini ya, mesin yang listen tadi. Oke, terus kita buat kontainernya docker container create main name, kita kasih nama cphp lagi. Terus kita expose portnya ke 80 80 80. Terus image-nya kita pakai yang tadi kita build php fix. Terus kita start docker container start php ec.php. Oke, docker ps. Nah, ini udah bisa ya, udah di-expose. Kita cek lagi ke port 8080-nya. Nah, pasti udah keluar ya. Soalnya dia udah bisa, tadi kan connect-nya ke localhost. Yang mana localhost-nya adalah tadi itu connect-nya adalah ke localhost. Ini kan ada kontainer c.php. Koneksi PHP-nya connect ke localhost. Yang mana dia connect ke dirinya sendiri. Sementara dirinya sendiri itu kan nggak punya sebuah SQL. Tapi yang punya SQL adalah mesinnya di IP. Yang punya koneksi, yang punya MySQL, yang punya SQL kan kontainer CSQL. Yang portnya diekspos ke mesinnya 192.168.1.6. Nah, tadi kan connect ke localhost. Tadi sudah kita ganti ke koneksi ke mesinnya yang punya koneksi ini. Jadi sudah bisa. Seperti itulah konsep kontainer connect-nya. Nah, Mas, kalau ada pertanyaan gini dulu, Mas. Saya kalau portnya SQL-nya nggak diekspos gimana? Nanti kita akan belajar tentang network ya, Docker network. Jadi kita bisa mengkelompokkan suatu kontainer mana aja yang bisa saling connect tanpa harus connect ke
mesin aslinya. Oke, sekian tutorial kali ini tentang Docker membuat dua image menggunakan Docker container dan menjalankannya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.